Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Mari kita belajar firman Tuhan kembali dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 34. Kisah para Rasul pasal 16 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-34. Ya, baik Bapak Ibu, kita baca secara silih berganti. Perikopnya adalah kepala penjara Filipi. Saya mulai di ayat yang ke-19. Begini firman Tuhan, ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka bertanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggukan mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang besar, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbuka semua pintu dan terpaksa belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya dan membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengambil mereka berdua sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu, diberkatilah kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan. Ini adalah lanjutan firman Tuhan yang kita renungkan minggu lalu, yaitu tentang, Bapak Ibu masih ingat, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 13 sampai 18. Perikopnya adalah, kalau bahasa daerahnya apa? Uduni zilasehi, musuhilah yang jahat. Bapak Ibu masih ingat tentang firman Tuhan ini? Dan bagaimana cara-cara kita melawan segala kejahatan itu. Saudara, pertama apa yang harus kita lakukan adalah bahwa kita harus menjadi orang benar dulu. Gak mungkin kita bisa melawan itu kalau diri kita sendiri belum menjadi benar dan bersih. Amin. Baik, lanjutannya saudara, di akhir dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 13 sampai 18, di saat itu ada seorang penenun yang kerasukan roh dan berteriak di belakang Paulus, menyatakan orang-orang ini adalah
hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Bapak Ibu masih ingat itu? Nanti ada di ayat ke-18 ya. Tetapi pada akhirnya saudara, setelah melihat itu Paulus merasa terganggu dan Paulus mengusir setan yang merasuki orang itu, dan pada akhirnya orang itu mengalami kesembuhan. Kalau kita lihat, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ini kisah dimulai dari ayat 19 yang kita baca saudara, yaitu tentang bagaimana Paulus akhirnya ditangkap. Kenapa? Karena setelah roh ini keluar dari perempuan ini, maka saudara-saudaranya kehilangan pendapatan. Kenapa kehilangan pendapatan saudara? Karena memanfaatkan kondisi yang tragis itu untuk meminta dana kepada orang yang lewat pada saat itu. Sehingga ini oranglah yang memicu. Sekali lagi, itulah yang memicu orang-orang ini mengadukan Paulus dan Silas untuk dipenjarakan. Tetapi saudara, tudingannya berbeda dengan apa yang terjadi sebenarnya. Saudara, perihal pertama yang kita pelajari dalam perikop ini, kadangkala ya, yang memicu kita untuk berbuat kejahatan dan menuduh orang karena sisi kenyamanan kita sudah diganggu dan sudah dialihkan menjadi kebenaran. Sekali lagi saudara, pertama saya melihatnya adalah kenapa orang menuding ini untuk memenjarakan Paulus, karena hal-hal kesenangan hidupnya telah diganggu dengan kebenaran. Saudara, kesenangan juga tidak berefek kepada kebenaran, tidak semuanya. Tetapi begitu kebenaran itu dinyatakan, kesalahannya disampaikan, kadangkala saudara itu menjadi ambisi kita untuk melakukan sebuah kejahatan. Sehingga pada akhirnya mereka menuduh Paulus, menyampaikan kepada mahkamah apa yang disampaikan saudara. Mereka menyampaikan tentang apa? Tuduhan yang palsu. Mereka menyampaikan kepada pegawai dan kepada pembesar-pembesar di Filipi, menyatakan bahwa orang ini membawa adat istiadat Yahudi, sementara itu adalah bertentangan kita, yaitu orang Rom. Saudara, ini menjadi pembelajaran penting untuk kita. Kadangkala kenyamanan kita, kesenangan kita, sesungguhnya kita tidak sadari bahwa itu adalah hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Tetapi begitu ada orang yang menyatakan kebenaran itu kepada kita dan membuat rasa nyaman itu hilang, rasa nyaman itu terasa diganggu. Tetapi saudara, inilah yang membuat kita kadangkala menuding seseorang dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar pada akhirnya. Jadi saudara yang Tuhan Yesus kasihi, maka kembali kepada bagaimana seseorang menanggapi sebuah kebenaran. Kalau kita sungguh-sungguh memberi diri untuk dibenarkan, dibersihkan oleh Tuhan, maka apabila pun kenyamanan itu sama seperti yang kita belajar minggu lalu, karena pada dasarnya saudara, kenapa orang susah melawan kejahatan? Karena tidak ikhlas, tidak rela semua kenyamanan, kesukaan, kenikmatan dunia berlalu dari padanya. Nah, oleh karena itu saudara, inilah kisah bagaimana perjalanan Paulus. Pada akhirnya mereka dituding dan ditangkap, dipenjarakan. Dan apa yang terjadi saudara? Paulus dan Silas justru bukan kecewa, bukan justru membalas kejahatan dengan kejahatan, bukan justru dengan cara pembelaan yang bertubi-tubi mereka sampaikan. Setelah dipenjara saudara, justru mereka apa yang mereka lakukan? Artinya adalah doa dan pujian. Artinya saudara, ini satu hal yang lagi memberikan pelajaran penting untuk kita.
bahwa sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka ketika kita menghadapi situasi pun yang berat, masalah apapun yang berat, saudara hadapilah itu bukan dengan duka cita, tetapi hadapilah dengan sukacita. Sukacita kita adalah doa dan pujian. Perihal pertama mengajarkan kita pada firman Tuhan hari ini, saudara. Artinya, setiap kita yang telah percaya kepada Tuhan dan telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka ketika masalah itu ada, ketika itu berbagai tantangan ada, saudara, yuk persiapkan hatimu dalam doa dan pujian. Maka itu akan mengubah segalanya. Amin. Maka saudara, saya memberikan topik kita hari ini adalah doa dan pujian mengubah hidup manusia. Jangan abaikan waktu-waktu kita berdoa. Jangan abaikan setiap pujian-pujian yang kita lantunkan, saudara. Jangan menganggap pujian itu sama seperti kita menyanyikan lagu-lagu di saat kita sedang mengerjakan sesuatu di luar. Jadi saudara, pujian kita adalah pujian yang menyembah kepada Tuhan. Jangan hanya pujian yang kita lantunkan hari ini, ya udahlah mengikuti jemaat seperti biasa. Tetapi setiap baitnya, setiap narasi yang tersampaikan melalui pujian itu, saudara, yuk mari kita memahami, mengerti dan mengimaninya. Percayalah bahwa doa dan pujian yang kita bawa akan membawa kuasa bagi kita, akan membawa kuasa bagi orang lain. Sekali lagi saudara, percayalah bahwa doa dan pujian yang engkau lakukan hari ini di rumah Tuhan, di rumahmu masing-masing, saudara, itu akan membawa kuasa. Amin. Tetapi kalau kita melakoninya seperti biasa-biasa saja, maka bagaimana itu membawa pujian? Percayalah saudara, itu penting. Sebab saudara yang dikasihi Tuhan, bahwasanya dalam apa yang dikerjakan Paulus dan Silas ini, begitu mendapatkan tuduhan dan dipenjarakan, apa yang mereka lakukan? Pertama saudara, mereka berdoa memuji Tuhan. Jika kita menghadapi masalah, jika kita sedang menghadapi tantangan, kita sedang menghadapi berbagai problema kehidupan saudara, apa yang Anda kerjakan? Apa yang Anda lakukan? Pelajarlah kepada Saulus dan kepada Silas. Apa yang mereka kerjakan? Yaitu berdoa dan memuji. Pertanyaan untuk kita saudara, adakah kita seperti Paulus dan Silas di saat kita sedang menghadapi tuduhan dan dipenjarakan? Saudara, mungkin apa yang kita kerjakan adalah berlomba-lomba memberikan sebuah alasan, pembelaan demi pembelaan. Tetapi saudara, kita tidak tahu apa yang menjadi imbas atau apa tujuan Allah dalam setiap masalah. Kita teruskan saudara, kita teruskan tentang masalah yang dihadapi Paulus. Ternyata Tuhan punya rencana dalam masalahnya. Tuhan punya rencana dalam setiap problema kehidupannya. Tuhan punya rencana dalam apa yang dirasakan. Maka saudara, inilah menjadi hal penting untuk kita. Jika masalah dan tantangan datang, bukan justru mengeluh, apalagi menyalahkan Tuhan, tetapi justru apa yang dirasakan dan disampaikan Paulus, pada akhirnya kita harus berpikir dan kita harus beriman bahwa Tuhan punya rencana di setiap masalah yang sedang saya hadapi. Amin. Yang pertama tadi, doa dan pujian berkuasa. Kedua saudara, maka percayalah setiap masalah yang kau hadapi, setiap tantangan ada yang kau hadapi, Tuhan punya rencana di atas semuanya. Maka saudara, jika kita sama seperti Paulus, kalau tahu bagaimana bahwasanya Allah punya rencana dalam setiap permulaan masalah kehidupan kita, maka saudara, bila kita nantinya ke depan yang menghadapi masalah, bukan lagi mengeluh, bukan lagi menyalahkan Tuhan, tetapi niat rasa syukur dan pujian di hadapan Tuhan akan menjadi bahwa itulah yang kita naikkan kepadanya. Itulah yang kita naikkan. Dan kita melihat saudara, apa yang menjadi
yang terjadi di setiap masalah yang mereka hadapi. Dengan pujian dan doa, maka gempa bumi yang dahsyat datang dan pasung mereka terlepas, pintu-pintu penjara terbuka dengan sendirinya. Maka saudara, itulah kuasa daripada doa dan pujian. Betapa banyak kita yang mengabaikan doa-doa dalam kehidupan kita. Berapa banyak kita mengabaikan jam-jam kita memuji memuliakan Tuhan, mengabaikan setiap persekutuan dengan Tuhan. Engkau tidak menyadari, saudara, bahwa sesungguhnya doa dan pujianmu adalah kuasa Allah akan dinyatakan bagimu. Kita mengabaikan jam-jam doa kita, saudara, menjalani hidup. Engkau tidak tahu masalah hidupmu bisa terselesaikan. Tuhan bekerja. Kalau kita membaca Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, Allah turut bekerja dalam segala hal, saudara. Kita tidak tahu bahwa pujian-pujian yang kita bawa akan membawa kuasa. Belenggu apapun, saudara, akan terlepaskan. Belenggu penjara yang dirasakan oleh Paulus dan Silas, belenggu dosa, belenggu ikatan kuasa kegelapan, menghambat, menghalangi usaha pekerjaanmu, menghambat, menghalangi doamu, saudara. Di saat pujian engkau naikkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, semua itu akan terlepaskan. Tapi hari ini ada banyak orang mengabaikan pujian-pujian kepada Tuhan, menganggap itu adalah selerasi yang memang harus disampaikan, yang menjadi rutinitas. Pergi beribadah di rumah Tuhan pun kita menyanyi asal-asalan saja, yang penting nyanyi. Kita kesaksian pun kesaksian asal-asalan saja, saudara, yang penting nyanyi dan tampil, saudara. Tidak pernah sungguh-sungguh di dalamnya. Maka saudara, inilah pengertian penting bagi kita, bahwa doa dan pujian yang kamu bawa di hadapan Tuhan ada kuasa yang mengubah segalanya. Segala apapun selama ini yang mengikat engkau, segala ini apa yang membelenggu engkau, termasuk yang membelenggu usahamu tidak pernah mengalami kemajuan, termasuk segala sesuatu yang membelenggumu, keluargamu selalu dihimpit dengan masalah dan tantangan yang lain. Saudara, bila mana doa dan pujian engkau bawa kepada Tuhan, kuasa akan dinyatakan dan kuasa akan menjadi milikmu. Segala itu akan menjadi terlepas. Makanya selama ini, saudara, seringkali kita mungkin menghadapi, maksudnya adalah mungkin selama ini kita mengabaikan doa-doa di hadapan Tuhan, berasa bahwa doa itu tidak penting. Ditambah lagi kalau seringkali kita menganggap bahwa pujian-pujian yang kita bawa itu tidak bermanfaat di hadapan Tuhan. Maka saudara, hari ini kita belajar tentang bagaimana Paulus dan juga Silas yang memberikan sebuah teladan bagi kita. Melalui doa dan pujian itu, saudara bisa mampu melangkah, melepaskan segala ikatan apapun. Kalau saudara sedang gelisah, saudara seolah-olah merasakan berbagai masalah dan tantangan, bernyanyilah, berdoalah kepada Tuhan. Maka saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pastinya akan terjadi. Kuasa yang ketiga, saudara, jika doa dan pujian dinaikkan kepada Tuhan, yaitu maka melaluinya itu banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Melalui doa dan pujian adalah salah satu jembatan kita dalam penginjilan, saudara, menyampaikan firman Allah menjadi kesaksian kita. Apa yang terjadi, saudara? Dengan pujian dan doa yang disampaikan itu, maka kuasa terjadi kepada kepala penjara. Pada akhirnya ia tersungkur di hadapan Paulus dan percaya, menyerahkan diri kepada Paulus. Sambil berkata apa, saudara? Menarik. Bahwasanya ia menyampaikan kepada mereka, apa yang harus saya lakukan agar saya, coba diulang firman Tuhan, kita baca, saudara, dalam Kisah Para Rasul tadi pasal 16. Ayat yang ke 17 27 sampai ke 29.
Baik. Bukan 17, 27. Kita baca nanti sampai 31. 16 ayat 27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghudus benangnya, hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang hukuman itu telah melarikan diri. 28. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. 29. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkur ia di depan Paulus dan Silas. Yang 30, saudara, yang mengatakan, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, artinya kuasa dari doa dan pujian kita akan membawa keselamatan di sekeliling kita, menjadi pekabaran Injil yang sangat akurat dimanapun kita berada. Sehingga pada akhirnya saudara, bagaimana seorang kepala penjara memberi diri, dibaptis dan seluruh keluarganya. Kita tidak tahu saudara, itu yang saya sampaikan tadi dari awal. Setiap masalah yang kita hadapi, mungkin kita merasa saya sudah melayani dengan sungguh-sungguh, saya sudah beribadah dengan sungguh-sungguh, saya sudah menyampaikan dan mengerjakan setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi saya. Kalau saya seorang majelis, kalau saya seorang pengurus, kalau saya seorang komisi. Tetapi Tuhan, kenapa harus ada masalah lagi yang harus saya hadapi? Ya kan? Saudara, banyak orang yang merasakan seperti itu dan berkata kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Saya sudah berusaha setiap minggu datang memuji memuliakan Tuhan. Setiap waktu saya berdoa, bernyanyi kepada Tuhan. Setiap waktu saya melayani Tuhan. Tetapi kenapa saya harus menghadapi masalah? Tetapi saudara, jika kita sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan, percayalah, itu yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap masalah itu ada rencana Tuhan yang tersembunyi. Amin. Setiap problema, perjalanan, tantangan hidup yang kita alami, percayalah ada rencana Allah yang tersembunyi. Apa rencana Allah yang kita lihat hari ini saudara? Saat itu juga kepala penjara dan seluruh keluarganya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Maka Bapak Ibu, apabila engkau menghadapi masalah, apabila engkau menghadapi tantangan dalam hidupmu, saudara, jangan langsung mengeluh, tetapi naikkan doa dan pujian bagi Tuhan. Amin. Terus kedua adalah percayalah bahwa Tuhan punya rencana dalam setiap masalah, dan rencana Tuhan ada dalam setiap tantangan yang kau hadapi. Bertumbuhlah terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.